Salam serui, serui. Salam Halo. kembali, Gus. Yang di belakang Pak Maidi, ada yang menyampaikan pendapat? Terima kasih Pak Maidi tadi sudah menyumbang saran Undang-Undang Nomor 20 dan PP 57 dalam bentuk PDF, bisa kita download. Ati Maci mau menyampaikan? Atau Pak Pendeta Bernard dari Hong Kong? Boleh saya berpendapat? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Dilobo dari Jogja. Hanya ada Mohon maaf beberapa. Pak Dilobo, videonya Pak. Maaf, ini kalau tak nyalain drop ya. Jadi tak coba. Oke. Siap. Jadi terpaksa saya tidak buka video. Kembali tadi ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita seriusi karena kita berbicara tentang peraturan pemerintah yang hari ini Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengkaji ulang dan merevisi peraturan pemerintah tersebut. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengawal agar peraturan pemerintah itu betul-betul terevisi. Terkait tentang bagaimana seperti yang disampaikan oleh Mas Agus dari Pusat Studi Pancasila UGM tadi, ada semacam kesan agar ada lembaga yang seperti halnya MUI. Nah, untuk kaitan itu maka kita harus mendorong percepatan atau apapun juga agar BPIP itu segera mendapat payung hukum di bawah undang-undang. Itu adalah konsekuensi strategis yang jelas agar ada kesetaraan. Sehingga BPIP ini harus didorong supaya dia punya kekuatan tetap yang bisa memberikan aturan. MUI aja saya tidak tahu apakah itu terkonteks dengan peraturan di bawah undang-undang atau tidak, tapi paling tidak bahwa dia bisa menata. Apalagi ini dalam konteks dasar negara, dasar filsafat negara. Ini sudah sangat jelas. Nah, maka mari kita bersama-sama mendorong upaya-upaya itu dan mengawal hal-hal penting itu agar bisa terwujud di dalam aturan undang-undang. Yang ketiga, mari kita gaungkan kembali salam Pancasila. Bukan gaungkan kembali ya, mari kita gaungkan salam Pancasila. Ini adalah hal yang sederhana untuk bisa menggugah kembali semua semangat, menumbuhkan kembali semangat bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa kita punya dasar negara yang menjadi tuntunan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu aja. Oh ya, satu hal lagi. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk para pejuang-pejuang dan para pahlawan yang telah gugur di dalam menjalankan tugas mereka di lautan, yaitu rekan-rekan kita yang kurang lebih berjumlah 53 orang. Mengheningkan kita. Terima kasih Pak Lobo. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam NKRI, harga mati. Di belakang Pak Lobo siapa? Ada yang ingin menyampaikan? Tidak ada yang raise hand? Tidak ada yang ada, chat? Pak. Ada. Kalau ada boleh Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Muhardi. Ya, terima kasih Pak Muhardi. Mungkin habis ini saya mau sampaikan juga. Saya senang sekali berada di sini ya mengikuti webinar hari ini. Saya adalah salah satu guru PPKN yang berada di Jakarta dan juga sebagai salah satu pengurus Asosiasi Guru PPKN Indonesia. Nah, begitu keluarnya PP nomor 57 tahun 2021, saya langsung juga membaca dari PSP UGM, sorenya itu bikin webinar langsung. Jadi langsung ada kontak ya. Lihat, oh ya, tentu saja dengan ditiadakannya
materi Pancasila atau di dalam muatan standar nasional pendidikan itu sangat disayangkan sekali. Tetapi kemudian langsung direvisi, diminta untuk direvisi, dan Pak Nadiem juga langsung berbicara tentang masalah tadi yang disebutkan sebagai PP nomor 27 tahun 2021. Nah, yang kami sebagai guru asosiasi, sebagai pengurus asosiasi itu melihat bahwa apa sih pendidikan, ada yang sebelumnya menyebutkan begini, dikuatkan pendidikan Pancasila. Tetapi kami melihat pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kan ada terjadi perubahan-perubahan sebelumnya. Civic hukum, PMP, PKN, PPKN, dan saat ini memang PPKN. Perubahan-perubahan tersebut tentu mempunyai satu latar belakang. Nah, kemudian sekarang ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di dalam muatan buku-buku paketnya, Pancasila itu memang terintegrasi. Misalnya di kelas 10, 11 tentang HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Hanya memang di dalam prakteknya, nah di dalam muatan materi bukunya dilihat di sini kayak di kelas 1 di kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu sudah bicara tentang lembaga negara. Nah, kalau dulu waktu PMP pendidikan moral Pancasila lebih banyak menekankan kepada moralitasnya. Nah, itu yang sekarang ini memang yang kami rasakan berkurang untuk anak-anak yang seharusnya yang SD itu, makanya sekarang ini juga kami dari asosiasi guru PPKN juga Pak Agus ya juga mengadakan suatu kajian bahwa apakah nanti kami juga akan memberikan suatu bentuk kepada kementerian atau BPIP itu untuk pembelajaran PPKN itu muatannya itu yang mungkin perlu diperbaiki, karena memang anak-anak sekarang itu kalau kita tanya apa pengertian tentang FFF, mereka langsung tahu tapi kalau tahu nggak kamu pengertian PPKN? Aduh lupa apa ya? Mereka nggak tahu ternyata pengertian PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagaimana mereka mau bisa tahu tentang Pancasila kalau mereka juga nggak tahu apa sih yang mereka pelajarin. Nah, mungkin dari kami ini, khususnya saya, mungkin untuk muatan materinya misalnya kelas 1 sampai kelas 9, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, muatan materi PMP-nya lebih banyak. Nah, hanya mungkin suatu perubahan jangan sampai, kalau dulu kan orang bosan, di SD, SMP, SMA tentang kerjasama. Semuanya muatannya kerjasama tentang tolong menolong. Nah, jadi nantinya bisa dimasukkan untuk kelas sampai menuju pada SMA itu 10 sampai kelas 12 itu memang muatan PKN-nya, kewarganegaraannya lebih banyak, tetapi muatan PMP-nya pendidikan moral Pancasila itu memang harus dari awal atau dari PAUD. Dari PAUD itu jadi memang anak-anak sudah mengenal apa sih nilai-nilai Pancasila, contohnya apa, implementasinya bagaimana, seperti yang zaman-zaman kita dulu. Itu kan memang melekat sekali, ya. Dan kemudian diharapkan pelaksanaannya juga, kalau dulu kan kita ada P4. Nah, sekarang kan udah hilang. Nah, mungkin akan berharap nanti akan ada tumbuh lagi yang disebut sebagai diklat. Ya, bisa saja dari SMP anak masuk SMA ada diklat pengembangan Pancasila, diklat pengembangan pendidikan Pancasila. Sehingga benar-benar memang di SD, SMP, SMA itu tidak terputus, ya, tidak terputus. Jadi benar-benar memang Pancasila itu masuk di dalam sanubari anak-anak didik dan tahu apa itu Pancasila. Nah, sehingga jangan sampai yang terjadi Pancasila mereka menyebutkan Bu, banyak ada yang bertanya, Pak. Saya mengajar di SMA, ada yang bertanya, kenapa harus Pancasila, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa enggak komunisme? Kenapa enggak liberalisme? Padahal itu kan negara-negara maju, bagus-bagus kok. Nah, kalau kami sebagai guru tidak bisa menjawab pemahaman anak-anak yang sekarang punya internet yang panjang, yang punya
jangkauan-jangkauan panjang, anak-anak juga bisa salah-salah di dalam pemahaman tentang Pancasila. Nah, itu jadi saya sendiri sebagai guru PPKN memang dan sekaligus sebagai pengurus asosiasi waktu dikeluarkannya PP 57 itu memang langsung kami bersikap juga dan kemudian berharap sekali bahwa untuk muatan materinya memang perlu satu perubahan. Untuk muatan materinya perlu satu perubahan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Ini saya langsung dengan Pak Agus kali ya, Pak Agus Wahyudi sebagai PSP UGM ya, Pusat Studi Pancasila yang juga tadi sudah membahas, dan saya senang sekali waktu itu begitu keluar pers mengumumkan PP nomor 57 tahun 2021, PSP UGM langsung tanggap sorenya langsung ada webinar. Kalau tidak salah begitu Pak Agus ya, karena saya juga mengikuti webinar tersebut, tapi tidak sampai tuntas, tidak sampai habis karena ada kegiatan. Baik, terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Pak Muhardi cukup, Pak Muhardi. Saya cukup. Ya, saya hanya Pak Muhardi. Ya, saya hanya memberikan muatan materi. Mikrofonnya masih di mute, Bapak. Oh, maaf. Bu Herawati, mudah-mudahan ditanggapi oleh pakarnya Pak Agus Wahyudi. Masih ada beliau di sini. Mudah-mudahan nanti Bu Herawati sebagai pendidik di SMAN 26 akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Pak Agus Wahyudi. Berikutnya Pastor Bernard Huta Barat dari Hong Kong, kelihatannya sedang di transportasi umum ya ini ya, Pak Pastor ya? Pak, sambil jalan boleh ya Pak ya? Ya boleh, boleh. Ini saking semangatnya, walaupun di kendaraan umum masih ikut ya Pak ya. Beginilah kita ya bersyukur lah ya untuk Gus Soleh dan jaringan agama cinta yang betul-betul saya menghargai betul apa yang Gus Soleh lakukan dengan teman-teman dan jaringan lintas batas, golongan, semua bagi kita ya. Tadi barusan saya banyak sekali mendengarkan dari beberapa pakar dan juga narasumber, termasuk asosiasi dari Ibu Guru tadi yang hebat sekali yang barusan saya dengar, Asosiasi Guru-Guru PPKN. Saya menaruh harapan yang tinggi dan semangat daya juang yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang saya mau mungkin sedikit bagikan buat teman-teman dari apa yang saya sedikit saja amati, bagaimana supaya orang tidak menganut ideologi yang radikal, gitu ya. Yang pertama mungkin kita harus mendorong untuk bangsa kita ini menuju masuk ke kelas menengah ya. Karena kayaknya yang lebih sehat adalah negara menganut piramida yang kelas menengah. Tentu ini tidak mudah, butuh waktu proses, tetapi ketika orang masuk dalam ideologi atau kelas atau kondisi keadaan Indonesia menjadi kelas menengah, orang tidak lagi membeli hal-hal yang bersifat apa namanya ya, murahan atau radikal atau sesuatu yang tidak real begitu. Itu pertama. Kenapa? Karena di dalam ketika orang menyadari, ketika orang sudah merasa dia dicukupi, kebutuhannya apa ada, dan secara jasmani, secara rohani, dia mungkin tidak akan melakukan hal yang radikal, yang aneh-aneh. Kalaupun radikal dalam common sense ya, radikal dalam hal yang sangat moderasi, kemanusiaan universal. Tadi bahkan ada salah satu pembicara yang menyebutkan, mengutip di Hong Kong, itu betul, saya amati sendiri bagaimana anak saya. Saya tidak pernah ngomong tentang, mohon maaf, kata Pancasila. Tetapi saya mengajarkan mereka untuk mereka menghargai orang lain, menghargai agama lain. Perilaku saya, perilaku kami berinteraksi dengan teman-teman, siapapun itu, warga negara Indonesia, diaspora, kita tidak pandang kelas 10, kita membaurkan diri. Bisa saja ya kita memilih untuk tinggal di Menara Gading, tidak peduli sama orang atau bagaimana. Tapi
Tidak seperti itu. Darah kita itu darah Indonesia ya. Sudah terbiasa kita plural, sudah terbiasa kita jamak, sudah terbiasa kita bergaul. Ada beberapa orang waktu itu ketika kami baru pindah dari Indonesia ke Hong Kong dikatakan ini dari mana nih? Makhluk mana, planet mana nih yang namanya Pastor Benatura Barat kok tiba-tiba ke gerakan buruh migran. Saya rasa no. Saya orang Batak, orang tua saya, bapak ibu orang Batak, tapi saya lahir di Surabaya. Saya berbahasa Jawa, tentu Jawa Timur ya. Saya terbiasa dari kecil itu, misalnya. Arek Surabaya ya. Iya, arek Surabaya, Cak. Kalau Podo mereka ya Allah. puasa, iya. Saya puasa, saya Dewi. pergi ke Langgar, nemenin mereka ke masjid. Mereka lebaran takbiran, saya ikut teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak terganggu iman saya senang, saya merasa keluarga gitu. Makan lebaran juga nikmat, kalau Natal juga itu saya masih ingat itu, masa-masa seperti itu. Saya kecil sampai kelas 5 SD. Tapi kemudian ketika kita pindah di Jakarta, itu masih sih. Di Jakarta itu masih. Tapi memang waktu saya mulai masuk SMA, itu saya lihat ada rohis-rohis gitu ya. Nah, di situ tuh udah mulai terlihat. Wah, ini ada sesuatu yang beda. Nah, saya betul-betul berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya mengaruh harapan yang tinggi, hormat bangsa kita ini tetap bisa maju, kuat, jaya. Tapi memang jujur ya, kita butuh perjuangan. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena memerangi racun-racun ideologi yang salah ini tidak mudah. Tapi biarlah ini menjadi gaya hidup ya. Pancasila itu menjadi sesuatu yang kita sukai. Nah, pertama mungkin saya meminta saran dan mendukung Gus Soleh. Ada satu hal yang saya perlu garis bawahi, yaitu restrukturasi, restrukturisasi, redefinisi tentang filosofis agama dan hermeneutik. Perenungannya itu udah betul itu. Agama cinta, itu tagline-nya secara marketing seperti itu. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama gandengan tangan, kita rubah nih. Kita bikin sesuatu yang catchy, yang tadi juga saya dengar ada beberapa pembicara mereka. Ayo kita harus lebih hebat dari Upin dan Ipin. Dalam hal marketing agama cinta, maksudnya Pancasila. Kita harus berlomba-lomba, memang semua elemen harus bergaul. Sehingga ketika kita maju sama-sama, pasti ini Indonesia akan lebih baik. Terima kasih Gus Soleh, Bapak Ibu, saudara-saudari, para moderator, Pak Muhardi, terima kasih. Ya, Salam terima NKRI, kasih. salam Terima Pancasila. kasih. Maju Dulur terus. Surabaya. Terima kasih Terima Arek kasih, Pak Surabaya. Benat. Sama-sama orang Surabaya Kita dengan Surabaya. Gus Soleh. J. Orang Surabaya ketemu dengan Gus Soleh. Mungkin untuk sementara para penanya, Om Arno sudah dicukupkan mengingat waktu ini. Kami mohon dengan hormat kepada Pak Wahyudi ya untuk pertama kali menanggapi beberapa pertanyaan maupun tanggapan maupun pernyataan dari para peserta. Silakan Pak Agus Wahyudi. Terima kasih. Saya kira saya singkat saja, jadi saya setuju hampir dengan semua yang disampaikan. Saya kira memang banyak nuansa dan detail yang mungkin tidak terungkap, tapi ini monggo tindak lanjutnya Gus Soleh, teman-teman kita sengkuyung bareng nanti next step. Untuk komentar dari Bu Herawati, terima kasih sekali, termasuk dari Pak Pendeta, pastor kita Pak Bernat, saya kira well taken. Jadi memang di dalam banyak kasus juga bagaimana mengajarkan moral tanpa menyebut satu kata pun kata moral, atau juga mengajarkan Pancasila tanpa sebenarnya spiritnya gitu. Dan ini memang tantangan kita yang penting. Tapi ini nanti akan banyak berhubungan dengan saya kira mungkin bagaimana kita akan meningkatkan pelatihan untuk guru-guru kita, terutama yang membutuhkan ya barangkali improving dalam hal pedagogi, termasuk saya kira yang kita butuhkan dari pemerintah adalah juga policy yang baik, tindak lanjut dari komitmen Pak Nadiem ini. Tapi sebenarnya memang untuk being fair ya, PP itu kan memang mengatur standar ya, di dalam standar
nampaknya para penyusunnya hanya merujuk pada undang-undang yang itu memang tidak menyebut Pancasila. Jadi problemnya memang di situ. Ini memang problem lama yang nanti saya kira kita fokus memperbaiki perundang-undangan kita di level undang-undang Sisdiknas yang lama itu. Tapi ini PR-PR yang saya kira masih terbuka di depan mata Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Diundang lain waktu berkenan menjadi Bapak dan pengarah Pancasila untuk komunitas lintas agama ini. Siap Bapak. Iya. Atur Terima nuhun. kasih kehadirannya Pak Agus. Ini tadi Terima ada kasih. yang ketinggalan, Semangat. saya silakan Pancasila. Pak Muslim ya, Pak Muslim. Siap, Silakan siap. Pak Muslim. Selamat sore, Pak. Videonya mana nih? Kok enggak muncul ini? Ya silakan deh. Ya. Gimana Pak udah? Ya silakan Pak Muslim. Pencet itu ada tulisannya video sama mute Pak Muslim. Ada tulisannya stop video itu dipencet. Nah, sama mute itu. Sudah Pak? Ya, Sudah? ya. Ya sudah. Sip. Ganteng gitu Bapak ya. Terima kasih, selamat sore Pak. Maaf ini terganggu gitu. Menarik apa yang disampaikan tadi semuanya oleh Pak Agus juga, adik-adik kita mahasiswa. Saya perkenalkan Muslim B dari Padang nih Pak, dari Padang saya kan. Menarik. Saya tidak hanya menyampaikan yang telah kita dengar tadi, baik dari adik kita Iksan dari Aceh, Pak adik kita Jalu Persetio, bagus menghormati orang tua katanya kan. Kemudian dari Budi Rohadi, ini sudah Pancasila kita sudah final. Saya hanya sedikit aja karena dari Padang, saya sampaikan sebuah pantun. Ada Cikini, ada pasar baru, banyak pedagang jual tomat dan gula. Ada bangsa ini karena ada orang dahulu. Untuk itu kita beri hormat dan kita jaga Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih dari Padang. Luar biasa pantunnya, luar biasa. Ini Pak Muslim nih orang Padang yang sudah Pancasila ya. Soalnya mohon maaf nih. Pancasila itu sudah, Pancasila adalah dari ciptaan manusia leluhur bangsa kita. Kemudian Sepakat, Pak. agama adalah ciptaan Tuhan. Tidak perlu kita pertentangkan kan gitu. Mantap, mantap. Sepakat Pak Muslim. Itu kan Ya, ketua oke. Nini Mama ya Pak Muslim ya. Pak Muslim semuanya ini, mantap. Ketua Nini Mama itu. Jangan diganggu-ganggu Ya, lagi. ya, Ketua ya. Nini Mama. Kalau Tapi saya ingin lihat, sukses, Iya. kalau ingin sukses, apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Prasetyo tadi, kita hormati aja orang tua. Orang-orang tua kita dahulu, kita hormati aja. Nah, tidak perlu mikir ingin sukses, ingin bahagia, kecil dimanja, mudah selesai. Iya Bana, Datuk Oke, Muslim. Pak Muardi, terima kasih. Selamat Nah, sore. sekarang tadi Pak Poltak Marbun kelihatannya ada berita duka cita, jadi mungkin narasumber berikutnya yang boleh menanggapi Pak Muhammad Ehsan. Mas Ehsan, silakan Mas Ehsan. Ya, siap. Baik, saudara-saudara semua, hari ini sangat luar biasa kita dapat berinteraksi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi baik, saya simpulkan langsung terkait dengan diskusi kita tadi. Saya ingin mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki komitmen dan memahami buah pemikiran dan cara pandang hidup yang bisa. Mereka telah membuat rumusan atau intisari yang digali dari jiwa bangsa ini, dari ruh bangsa ini, dari sikap hidup bangsa ini yang berbineka dan penuh nilai-nilai luhur. Kemudian
Untuk mewujudkan sebuah negara yang besar sangatlah sederhana, hanya dengan syarat setiap warga negara Indonesia melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iksan, kalau sekalian ada yang menyampaikan closing statement. Closing statement dari saya, teruslah kita membangun pola pikir yang positif, pola pikir secara mengutamakan adab daripada segalanya untuk menjadikan Indonesia ini negara yang beradab, negara yang makmur, negara yang dijauhi dari mara bahaya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Aceh juga berpancasila ya. Ya, siap. Damianus Keren dari Maluku, dari PMKRI, masih ada saya lihat tadi. Pak Damianus Gerens. Pak Rosli Rajak, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Rosli Rajak. Di unmute dulu Pak. Yang di bawah itu. Iya, sudah. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila buat Bapak Ibu semua. Jadi kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan saran ya. Jadi menurut keyakinan saya sebetulnya Pancasila ini mampu membebaskan atau mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ketika kita tidak lagi mengamalkan ya Pancasila dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, maka disitulah pangkal timbulnya berbagai permasalahan konflik. Oleh sebab itu, saya berharap supaya webinar yang dilaksanakan komunitas agama cinta pada setiap sesi pada akhirnya itu bisa ada rekomendasi. Jadi ada rekomendasi yang bisa ditujukan kepada pembuat kebijakannya atau pejabat pengambil keputusan untuk supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi Ini Pak Rosli dari Sumbar juga. Ya. Bapak dari mana Pak? Dari Sumbar juga. Sulsel Pak, Sulsel. Dari mana? Makassar Pak. Oh, dari Makassar, Ujung Pandang. Ya. Kan Pak, bagaimana supaya webinar yang kita selalu ikuti yang dilaksanakan oleh komunitas agama cinta atau komunitas lain itu ada tindak lanjutnya, ada follow up, ada apa maksudnya ya, bisa memberi dampak lah, impact. Jadi tidak sekedar berlalu begitu saja, tapi kita memberikan rekomendasi kepada yang pejabat yang berkaitan, yang punya fungsi untuk mewujudkan apa yang menjadi saran ataupun kesepakatan dalam setiap webinar. Itu barangkali Pak Maria saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rosli Rajak. Minta tanggapan Pak Damianus Keren. Silakan Pak Damianus Keren. Pak Damianus Keren. Atau Pak Jalu Eko Prasetyo dulu yang ingin menanggapi. Boleh Pak. Boleh. Ya silakan Pak Jalu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya tidak dapat menyampaikan satu persatu atas saran yang diberikan. Sangat luar biasa sekali tanggapan dari Bapak dan Ibu mengenai kawalan kita tentang pelajaran pokok dalam kurikulum, segala kurikulum. Nah, Bapak dan Ibu, apabila kita menunggu pergantian undang-undang, revisi undang-undang dan lain sebagainya menunggu dari pemerintah, Pancasila ini akan tetap seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, akan tetapi ketika kita dalam keseharian tadi yang disampaikan oleh Pak Pastor Bernard dari Hong Kong tadi menyampaikan bahwa tanpa mengatakan Pancasila saya
mengajarkan anak-anak saya Pancasila seperti itu. Nah, pesannya apa Bapak dan Ibu? Pancasila itu dimulai dari diri kita sendiri, orang terdekat kita, keluarga kita, sama dengan orang sekitar-sekitar kita, lingkungan kita. Nah, sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah dan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita berjalan bersama. Nah, ini namanya saling mendukung. Pemerintah jalan, kita juga jalan, seperti itu. Maka dari itu saya ajak Bapak dan Ibu untuk berjuang menggaungkan Pancasila. Salam Pancasila dari saya. Saya mengutip kutipan dari kata bijak lagi presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini mungkin yang dirasakan oleh pemerintah dan kita saat ini. Bagaimana kita melawan oknum-oknum yang tidak setuju dengan Pancasila, seperti itu. Tapi jangan patah semangat, karena bagaimanapun jati diri kita tetap Pancasila. Terima kasih dari saya. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Jalu. Saya persilakan Elizabeth Sinaga, kalau daripada ditahan-tahan nanti. Silakan Elizabeth Sinaga. Halo Pak, terima kasih kesempatannya. Halo, kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Ya. Kedengaran. Oke, terima kasih Pak. Lagi di jalan juga ini. lagi di MTR. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Halo. Ya, silakan. Ya. Kalau saya bandingkan ya dengan cerita tadi, dibandingkan saya waktu sekolah dulu, bahkan ini jujur nih, saya begitu ada media Facebook dan bertemu dengan teman-teman zaman SD, SMP, SMA, itu sudah ada perubahan yang luar biasa. Artinya begini, yang dulu teman main saya, kalau kita Lebaran bagi kue, kalau kita Natal bagi kue, saling ini. Nah sekarang udah nggak bisa Pak, langsung ada gap. Bahkan kita hari ini kita bicara fakta. Bahkan kita reuni pun itu sudah ada bagi dua. Satu emang dia yang paham radikal, saya tahu. Satu teman-teman saya Kristen, tapi saya bersama teman-teman yang masih Muslim yang kita bersama-sama gitu. Itu kenyataan loh Pak, di depan mata saya. Sehingga saya begitu miris melihat itu. Saya bersama dengan teman saya yang Muslim, yang kami teman SD bersama-sama, teman SMP bersama-sama. Mereka sendiri pun, aduh, kok mereka begitu ya. Jadi teman yang dulu saya akrab SD, SMP, dan SMA, yang berbeda dulu kami berbeda dan bisa makan bersama-sama setiap kali zaman SD, ya sekolah kita dulu kan kalau Lebaran tuh ke sekolah bawa kue, bagi kue. Nah itu udah nggak ada lagi. Bahkan sapa-sapa atau apapun itu nggak ada lagi. Mereka bilang kita beda gitu. Jadi itu sangat sedih sekali Pak. Ya dibandingkan, nah sekarang saya berbandingan, saya ada di Hong Kong ini. Saya begitu sering sekali terharu melihat pemerintah Hong Kong ini. Kami sebagai kaum minoritas, kita Indonesia, ada Filipina, ada Pakistani, itu kita minoritas. Tapi tidak ada perbedaan Pak. Yang membedakan seperti hanya mereka kalau misalnya kita pergi ke tempat pelayan masyarakat, ke bank atau ngantri ke pasar, ngantri ke market, itu ngantri dengan teratur ya sudah pasti. Paling hanya membedakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Kantonis itu saja. Mereka nggak bilang kamu agama apa. Di sini mayoritas mereka Buddhis, bahkan mereka banyak yang tidak percaya agama. Tapi kemanusiaan mereka sangat tinggi. Ini perlu kita contoh Pak. Saya kadang-kadang, saya tersentuh sekali. Kapan bangsa Indonesia yang begitu kaya, begitu indah, begitu luas, banyak sumber kekayaannya, itu kita kalah dengan negara, bahkan negara tetangga kita sendiri yang Malaysia kita kalah sebenarnya Pak, saya jujur. Kita ngomong belak-belakan aja gitu ya, fakta. Nah, jadi ada harapan saya ke depan gitu. Kenapa saya yang sudah tinggal di Hong Kong bisa aja saya cuekan. Ada teman-teman saya, mereka sudah permanent resident di negara lain, mereka udah nggak peduli Indonesia. Sampai ada teman saya, dia sudah ganti warga. Saya bilang, kenapa kamu nggak perlu? Pusing gue katanya. Pusing, membedakan katanya. Karena memang dia dari, ini terbuka aja kalian. Chinese Indonesia. Membedakan, katanya. Rasis, ngurusin apa-apa susah katanya. Mending gua di sini. Kita nggak bisa larang orang, tapi itu kenyataannya gitu Pak. Ayo, mana bangkitkan itu Pancasila itu udah pas banget sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kesatuannya, kemanusiaan yang berabad, terus sampai kelima itu sudah bagus banget sebenarnya. Dan itu zaman kita SD, zaman saya SD, SMP, SMA itu kita
harmonis banget gitu. Masih bisa merayakan Idul Fitri bersama-sama, yang Kristen, yang Muslim bisa merayakan Natal bersama-sama, makan kue bersama Lebaran. Sekarang itu nggak ada lagi, gitu. Itu sebenarnya kejadiannya mulai startnya tuh SMA. Saya SMA tuh di Bandung, SMA 17 Pak ya. Ini kesaksian saja. Jadi kita bisa membandingkan dengan sekarang gitu. Saya di SMA negeri saat itu yang mayoritasnya memang Muslim. Kemudian saya Kristen, tidak boleh belajar agama Islam Kristen karena ini mayoritas Muslim. Oke, saya sih nggak masalah. Saya ikut, tapi dalam hati saya nggak fair, sediain dong Kristen atau sama sekali nggak usah belajar agama, nggak usah ada belajar agama gitu. Nah, mulai dari situ tetangga saya, karena saya di Bandung waktu kita masih SD, SMP, itu tetangga-tetangga masih ngucapin Selamat Natal, terus masih ucapin Idul Fitri, masih berbagi-bagi. Ya, zaman dulu nggak tahu sekarang kayak nggak ada berbagi-bagi kiriman kan, kiriman kue, kirim lontong. Sekarang itu nggak ada lagi gitu. Itu udah berubah banget gitu. Jadi, halo. Ya, terus lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Jadi itu yang oke. Nah, jadi itu yang udah hilang banget gitu Pak. Indonesia sedih banget gitu rasanya gitu. Itu saya dengan suami gitu ya. Kalau mendengar makan kita antusias mendengar webinar ini sangat bagus. Sisi positif dari pandemi yang panjang ini, kita mempunyai media sosial IT yang begitu bagus sekali, menggunakan media Zoom ini untuk kita bisa bertemu satu dengan lainnya dari seluruh dunia, diaspora WNI, sangat bagus sekali. Mari kita bersama-sama Pak, kita tanpa memandang siapa kita, suku, kaum, bahasa, itu buang. Ayo kita kembalikan kembali Pancasila itu udah pas banget, jangan diubah. Malah di Hongkong anak-anak saya ini ada belajar moral. Itu PMP itu harus lagi tingkatin. Moral, mereka diajar untuk sopan. Mereka tuh ada pendidikan ya Pak. Harus sopan kepada orang lain, nggak boleh sentuh orang. Menyentuh orang juga, kalau hanya orang bapakmu, ibumu, kakak dia boleh menyentuh badanmu. Yang lain nggak boleh. 1 menit lagi Bunda, maaf. Oke, nggak apa-apa, diingatin aja. Habis excited banget dan kasih sambil jalan gitu. Artinya begini, moral itu sangat penting pelajaran PMP. Bisa tingkatin lagi, harusnya lebih dalam lagi, bukan dihapus ya. Dan kemudian Pancasila itu harus lebih diaplikasikan lagi, itu jangan dihapus sebenarnya. Harus kembali kepada zaman-zaman saya kita SD, SMP di tahun 80-an. 81, 82, 83 itu kita masih toleransi sangat tinggi. Itu loh Pak. Ayo bersama-sama dimanapun kita WNI diaspora di seluruh dunia bergandengan tangan. Itu saja Pak pesannya. Terima kasih Pak untuk kesempatan dan waktunya. Luar biasa. Meskipun di Hongkong masih tetap merah putih Bunda. Harus Turun, salam Pancasila. Salam Pancasila Gus. Ketemu tanggal 1 ya Gus. Tanggal 1. Hongkong Indonesia ini. Ya, sip. Sama Gus. Ya, terima kasih kepada Bunda Elizabeth. Untuk selanjutnya mungkin Pak Budi bisa untuk memberikan statement sekaligus karena mendekati maghrib ya, kita harus segera closing statement. Siap, monggo Pak Budi. Iya, saya singkat aja. Di dalam kitab Chung Yung, Ajaran Agama Konghucu, bab 18 ayat yang kedua itu disebutkan bahwa adapun yang dinamai berbakti ialah dapat baik-baik melanjutkan cita-cita mulia dan dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia atau orang tuanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini adalah hasil rumusan pendahulu-pendahulu kita, para pendiri-pendiri bangsa yang telah berjuang, bersusah payah merumuskan dasar-dasar Pancasila ini. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa yang memiliki tanggung jawab meneruskan perjuangan beliau, untuk menunjukkan bakti kita kepada beliau, bakti kepada negara. Mari kita jaga Pancasila ini, kita rawat Pancasila ini untuk tetap menjadi dasar negara yang paling sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan closing statement-nya. Untuk selanjutnya mungkin bisa kesimpulan dari webinar kita dan juga harapan yang akan disampaikan oleh Dr. Arkam Azikin. Pada Dr. Arkam kami persilakan.
Pak Dr. Arkam, monggo kami persilakan. Ya, Mas. Oke, videonya Pak Arkam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini sudah sholat maghrib di Makassar. Alhamdulillah kita ketemu lagi silaturahim. Dari pembahasan tadi sebenarnya sudah banyak hal yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita, dan syukur alhamdulillah kita banyak belajar hari ini tentang apa yang telah dikemukakan oleh para narasumber kita pada sore hari ini, bahwa kedepannya memang perlu lebih komprehensif lagi kita mencermati situasi, terutama dengan tantangan ideologi negara kita. Nah, bicara Pancasila itu sebenarnya di 5 sila tersebut itu sudah termaktub kekuatan agama kita masing-masing sebagai sebuah kekuatan fondasi bernegara, karena kita adalah negara beragama. Kemudian di situ termaktub juga bagaimana kekuatan budaya. Jadi di Pancasila itu 2 kekuatan besar sudah ada di dalamnya, yaitu kekuatan beragama kita, karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian kita semua punya budaya lokal yang sangat kuat sebagai kekuatan fundamental di tingkat-tingkat lokal masing-masing, yaitu ada kekuatan budaya yang mempengaruhi kita sehingga bisa menjadi anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Gagasan-gagasan teman-teman tadi ini tinggal saya setuju banyak sekali gagasan tadi, terutama mengembalikan bagaimana posisi Pancasila menjadi instrumen strategis di dunia pendidikan, mulai dari pendidikan yang paling dasar sampai ke dunia pendidikan tinggi. Ya, tadi beberapa narasumber dan kemudian teman-teman tadi menanggapi, ya saya juga bisa cerita pengalaman pribadi waktu SMA dulu, SMP SMA. Saya tamat SMA tahun 90, kemudian masuk Universitas Hasanuddin tahun 90. Posisi kita sama, jadi sebenarnya kita bicara PMP itu, pendidikan moral Pancasila itu sudah belajar sejak SD, SMP, SMA. Kemudian saya lanjut di Unhas tahun 90 itu juga belajar mata kuliah Pancasila dan ada mata kuliah kewiraan. Nah, sekarang ada namanya kewarganegaraan kemarin. Yang sekarang berubah situasinya, menurut saya tantangan bangsa ke depan lebih rumit, lebih kompleks hubungannya dengan ideologi negara. Jadi tantangan Pancasila kita semakin agak besar dan kompleks. Nah, ini butuh kerjasama yang kuat semua elemen bangsa ini. Elemen ormas, elemen pemuda, elemen perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kejadian yang kemarin, yang hubungannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, menurut saya, salah satu pointers yang harus kita pelajari, ini harus di-recheck sebenarnya. Siapa ujung pangkal persoalan pertama ini urusan. Karena jangan sampai menterinya tidak ngerti, karena juga ada banyak berita sebenarnya. Jangan sampai menterinya memang tidak paham apa-apa tentang produksi situasi yang ada di dalam di internal Kementerian Pendidikan. Ada juga berita tentang bagaimana dirjennya. Itu dirjennya perlu juga ditelusuri sebenarnya. Seperti apa mereka menyiapkan perangkat-perangkat regulasi, perangkat-perangkat pointers kepada menterinya. Jangan sampai dirjennya juga tidak punya wawasan tentang itu. Nah, ini perlu evaluasi besar-besaran menurut saya, karena ini bukan persoalan mudah sebenarnya. Dan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Nadiem harus belajar betul tentang sejarah kebangsaan ini. Bahwa bangsa ini tidak langsung besar seperti ini. Ini dimulai dari introspeksi sejarah kita dimotori oleh para founding father bangsa kita sejak 1908. Itu gerakan Budi Utomo, di situ pertemuan 1 tokoh nasionalis dan 2 tokoh santri. Dr. Wahidin, kemudian Ahmad Dahlan Muda, dan K. Hasim Asari Muda. Itu gagasan kebangsaan yang paling awal kalau kita mau bicara tentang bagaimana baik lagi. Yang kedua, pointer saya adalah apa yang dipaparkan oleh teman-teman tadi, bagian dari kita memperbaiki ulang tatanan kurikulum kita. Betulkah Pancasila menjadi serius kita mau lakukan lagi? Jangan-jangan ini sekedar kalimat saja yang digunakan oleh para elit bangsa ini, tapi ternyata sebenarnya tidak dimasukkan. Ini juga harus dievaluasi kinerja teman-teman di legislatif. Benar enggak serius mengawal kedaulatan negara ini dalam sudut pandang ideologi negara? Benar enggak itu? Karena Pancasila ketika dibenturkan dengan radikalisme, terorisme, separatisme, yang sekarang teman-teman di Papua lagi bergejolak. Ini ada penembakan terakhir, ada berita terakhir
tadi saya lihat Kepala Badan Intelijen Daerah Papua kena tembak, Kabinda Papua. Kemarin ada guru yang dibunuh 2 orang, asalnya dari Sulawesi Selatan, dari Toraja. Ada Bugis, tukang ojek. Ada anak SMA di sana. Itu gerakan separatisme. Terus kapitalisme. Ini yang berbau-bau isme ini berbahaya memang bagi kekuatan ideologi negara kita. Ini ancaman serius. Ini menarik kalau teman-teman mau, saya setuju tadi ada memberikan saran, ini harus dibuatkan blueprint. Kemudian ini disampaikan kepada menteri-menteri terkait, terutama Menko Polkam. Hasil diskusi 1 menit lagi, Pak. Ya, kemudian ini harus disampaikan ke DPR. Karena jangan sampai juga di DPR itu kurang serius mengawal kedaulatan negara kita, karena banyak kerancuan juga di dalamnya ketika mereka membahas undang-undang. Ini kalau mau dielaborasi terlalu panjang sih memang. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, salam Pancasila, dan selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Karena kami di wilayah tengah ini, maghrib. Terima kasih Gus Soleh dan teman-teman pembicara, narasumber. Kita semua mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan COVID cepat minggir, dan kita bisa kopi darat. Kopi darat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Merdeka. kasih banyak. Merdeka. Terima kasih banyak kepada Dr. Arkam Azikin yang telah memberikan kesimpulannya dan juga harapannya pada webinar kita pada siang hari ini. Mohon maaf untuk mempersingkat waktu dikarenakan sudah menjelang maghrib, dan juga tak lupa diucapkan selamat berbuka bagi yang udah waktunya ya. Yang nggak puasa, yang apa-apa pura-pura buka lah. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Gus Soleh untuk memberikan kata penutup, dilanjutkan dengan Habib Jafar, puisi dan juga doa. Pada Gus Soleh MZ kami persilakan. Di unmute dulu, Gus. Ya, terima kasih. Kesimpulan dan harapan sudah disampaikan yang sangat luar biasa oleh sahabat kami, yaitu Dr. Arkam Azikin. Maka kami selaku pelaksana webinar Agama Cinta, Pemuda Lintas Iman di edisi ke-32 ini, tiada kata yang patut kami ucapkan kecuali hargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, wabil khusus kepada keynote speaker yaitu Bapak Agus Wahyudi, pejuang Pancasila. Semoga ada waktu luang dan senantiasa berkenan bersama kami komunitas Agama Cinta ini untuk terus diberikan masukan, bimbingan, serta ilmu tentang Pancasila ini. Bagaimanapun juga, Pancasila merupakan suatu bentuk kekuatan daripada bangsa kita. Ujung tombak adalah di Kementerian Pendidikan. Apabila Pancasila tidak kunjung juga diwajibkan, maka sulit bagi rakyat ini untuk memiliki nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai filosofis, sehingga Pancasila bisa benar-benar kita jadikan dasar pada bangsa kita. Dan juga penting bagi para tokoh agama ini, sehingga apapun agama kalian, tokoh agama Islam, bagaimana bisa merefleksikan nilai Islam dan kepancasilaan ataupun Pancasila dengan Islam. Begitu juga yang pendeta, yang romo, yang pedanda, yang biksu, yang bante. Sehingga para tokoh agama ini semuanya bersama-sama menjaga Indonesia ini dengan Pancasilanya. Bukan seperti saat ini sudah pelajaran Pancasila ini di pendidikan samar-samar banyak merusak Pancasila kita dengan topeng agama, padahal itu semuanya adalah kepentingan tanda kutip dari kelompok-kelompok yang hendak mengharapkan Indonesia ini bentrok, mengharapkan Indonesia ini bertikai seperti Timur Tengah. Mereka di dalam pertikaian ini mengambil keuntungannya. Maka kita selaku anak bangsa yang cinta pada NKRI dan Pancasila ini, terus kita jaga Indonesia kita. Jangan sampai ada satupun orang yang akan berusak pada bangsa dan negeri ini. Maka kita harus berani, rawi-rawi lantas, malang-malang kutung, sampai badan berada
di kandung hayat kita. Kita jaga NKRI dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Saleh yang telah memberikan kata penutupnya. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Habib Jafar Shadiq bin Yahya untuk memberikan puisi dan juga doa penutup pada webinar kita siang sampai sore hari ini. Monggo, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada hari ini, walaupun saya tidak bisa membuat puisi, saya hanya akan membacakan doa. Tapi terus terang aja dalam keadaan sakit saya merasa berbahagia sebab di webinar kali ini banyak sekali anak-anak muda mulai sadar dan siap bahwa betapa pentingnya kita mendidik anak bangsa dasar-dasar negara. Sungguh anak-anak muda kita sudah menyadari bahwa negara kita itu mempunyai nilai yang lebih di dalam menjaga keutuhan dan keutuhan kesatuan negara dibandingkan negara-negara yang kita punya dasar negara yang sangat unik, yakni Pancasila. Tadi saya dengar beberapa curhatan-curhatan itu saya benar-benar alami sendiri tentang Rohis, tentang LDK. Saya dengan Gus Soleh dan Bu Herawati sudah membicarakannya di Rumah Kerja Pancasila. Dan oleh karena itu mudah-mudahan dengan segera dimakbulkannya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, juga kalau bisa pemerintah mewajibkan dan mengontrol sekolah-sekolah swasta. Karena biasanya sekolah-sekolah swasta itu, terutama yang beratas nama agama, tidak mau mengajarkan Pancasila. Maka mudah-mudahan dengan segera dipaketkannya pendidikan Pancasila pada sekolah-sekolah dengan keseriusan dan kesungguhan, insya Allah negara kita bersih dari intoleran dan kedamaian pun akan mewarnai negara kita. Mari kita bersama-sama mendoakan sebelumnya Al-Fatihah untuk para syuhada, para pejuang anak-anak bangsa kita di kapal Selam Nanggala. Al-Fatihah, menghentikan cipta mulai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur biladina Indonesia. Ya Allah yang Maha Cinta, mudahkanlah segala perkara yang menimpa kami dan menimpa orang tua kami, serta perkara ujian-ujian kehidupan, musibah-musibah yang menimpa negara kami. Ya mudabbirul umur, ya mujriyal buhur, ya ba'isan man fil qubur, salli ala al-Mustafa wa alihi al-awsiya. Bimbinglah hamba menanamkan akhlak dan adab pada generasi hamba melalui nilai-nilai ajaran agama-agama kami dan budaya-budaya nenek moyang kami dalam dasar negara kami yakni Pancasila. Allahumma allimna wa adibna fi ta'dibi abnaina akhlaqan wa dinan wa ukhuwatan. Wahai Sang Maha Pendidik, bimbinglah kami menjadi orang tua yang mampu mendidik orang anak generasi kami dengan pendidikan akhlak, pendidikan kebersamaan, dan pendidikan saling mencintai. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillah. Terima kasih kepada moderator, Bu Soleh. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih pada Habib Jafar yang telah memimpin doa kita. Gak sekalian doa buka puasa, Habib. Masih belum ajar, Beb ya. Udah adzan, Beb. Doa buka puasa, Beb. Cirebon belum adzan, Beb. Cirebon udah adzan belum, Beb? Belum adzan, belum. Oh, belum, man. Di YouTube udah, Beb. Di YouTube.
Oke, terima kasih. Tanpa panjang lama lagi, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta dan terutama kepada para narasumber dan juga keynote speaker sehingga sukseskan acara webinar kita pada siang hari ini hingga menjelang maghrib dan bahkan sudah maghrib di beberapa tempat yaitu seperti di Makassar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bagi yang menginginkan sertifikat, jangan lupa ya untuk mengirimkan screenshot ke grup virtual Ngabuburit Agama Cinta edisi yang ke-32 yang nantinya akan diupload di Facebook kita yaitu Sekjen Agama Cinta Official. Dan juga jangan lupa nanti akan di-share link hasil rekaman webinar ini yang diupload di channel YouTube kita yaitu Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen yang keren-keren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana